Oke, baiklah, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar robotika. Kali ini kita akan membicarakan tentang dinamika robot. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang dinamika robot planar untuk satu sendi. Jadi kita akan membicarakan robot lengan yang terdiri satu sendi atau biasanya kita sebut satu derajat kebebasan. Oke, model dinamika robot. Kalau kita lihat untuk pemodelan pergerakan suatu benda dalam satu sistem dinamik, itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menggunakan metode Lagrange, kemudian bisa juga menggunakan Hamiltonian, atau juga bisa menggunakan Newton-Euler. Jadi banyak sekali metode yang bisa diterapkan pada pemodelan dinamik sebuah robot. Nah, semua teknik dapat digunakan untuk menghasilkan persamaan gerak dinamik yang sama. Persamaan gerak dinamik adalah merupakan gaya persamaan yang direalisasikan untuk input, dalam hal ini gaya F dan torsi tau, dengan output atau gejala dinamik. Ya, kalau secara translasi ada namanya percepatan yang kita kasih tanda dengan x double dot, kemudian ada kecepatan x dot, kemudian ada posisi x. Nah, kalau kita lihat secara rotasi, kalau ini tadi translasi, kalau secara rotasi, maka kita dapatkan untuk percepatan itu adalah percepatan sudut. Ini apa namanya, theta double dot, kemudian kecepatan sudut itu adalah theta dot, kemudian sudut itu adalah theta. Ya, jadi di sini kita lihat hubungannya. Kalau translasi itu kita bicara tentang posisi. Jadi ketika posisi itu kita diferensialkan, maka dia mendapatlah kecepatan. Ketika kita turunkan lagi ke turunan yang kedua, maka kita dapatlah percepatan. Nah, kalau kita hubungkan dengan sudut, maka sudut kalau kita turunkan terhadap theta, maka kita dapatkan dot theta, maka jadi kecepatan sudut. Kalau kita turunkan lagi, maka dia menjadi percepatan sudut. Ya, itu yang harus kita pahami di awal di sini. Oke, analogi gerak translasi dan gerak rotasi kita gambarkan seperti ini. Untuk gerak translasi posisinya adalah x, untuk rotasi adalah sudut yaitu theta. Kecepatan translasinya kita definisikan sebagai x dot, atau biasa kita kenal dengan dx per dt atau pakai v. Ya, nah kecepatan sudut itu delta dot atau d delta plus dt, atau biasa kita kasih dengan w. Ya, kemudian percepatan translasi double dot, turunan kedua dari x per dt pangkat 2, biasanya kasih simbol dengan a. Kemudian percepatan sudut itu adalah w double dot atau theta double dot, turunan kedua dari theta per dt pangkat 2, atau biasa kita ganti dengan alpha. Kemudian ada massa, ya. Nah, massa untuk ditranslasi biasanya kita kasih simbol m, sedangkan kalau di rotasi kita bicara tentang inersia, ya, atau biasa kita kenal momen inersia. Kemudian gaya F sama dengan m kali x double dot, sedangkan untuk torsi itu adalah I kali theta double dot. Kemudian usaha W sama dengan F delta X. Untuk yang di rotasi itu adalah V kali delta theta. Ya, kemudian energi kinetik K sama dengan setengah M X dot pangkat 2, sedangkan energi kinetik dalam rotasi adalah K sama dengan setengah I theta dot pangkat 2. Ya, kemudian daya P sama dengan F kali X dot, kemudian daya di rotasi adalah P sama dengan tau kali theta dot. Nah, itu hubungan antara translasi dan rotasi. Nah, kita lihat sekarang ke persamaan Euler-Lagrange. Nah, Euler-Lagrange ini adalah metode Lagrange, ya, Lagrangian, menggunakan deskripsi dari total energi kinetik dan energi potensial. Nah, nanti untuk mencari bagaimana persamaan gerak sistem dinamik. Jadi persamaan gerak sistem dinamik Euler-Lagrange kita peroleh dengan menggunakan persamaan untuk dl per dq dot 1, kemudian dikurangi dl per dqi. Ya, di sini jadi diferensial per dt dari dl per dq dot dqi per dot, kemudian dikurang dl per dqi. Nah, di mana QI itu adalah gaya ke I yang digeneralisasikan, yaitu gaya yang dimaksud dapat berupa torsi. Sedangkan QI untuk yang Q kecil itu adalah generasi koordinat ke I, contoh posisi X atau sudut theta.
Nah, persamaan Lagrange kita definisikan dengan L, ya. Tulisannya seperti ini, sama seperti Laplace, dan dihitung dengan menggunakan persamaan L sama dengan K minus P. Jadi energi kinetik dikurangi dengan energi potensial. Oke, energi kinetik dan energi potensial pada robot lengan satu sendi, kita lihat ini, ya. Ini adalah lengan, ini satu sendi. Jadi hanya satu sendi yang ada di sini. Maka panjang lengan itu adalah L, kemudian ada titik massa daripada lengan ini itu adalah di titik ini yang panjangnya adalah LC. Kemudian sudut lengan ini terhadap sumbu X itu adalah theta. Kemudian di sini ada namanya massa daripada lengan. Ya, massa lengannya itu kita tuliskan dengan mg. Ya, jadi total energi kinetika robot lengan pada gambar ini terdiri dari energi kinetik yaitu gerak translasi Kt dan energi kinetik gerak rotasi yaitu Kr. Oke, kemudian untuk energi kinetik gerak translasi, kecepatan translasi itu kita proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita peroleh K sama dengan KT ditambah KR. Ya, maka kita dapatkan setengah MV kuadrat ditambah dengan setengah I theta dot pangkat 2. Kemudian sama dengan setengah kali PX pangkat 2 ditambah PY pangkat 2, ini mewakili untuk X dan Y, ditambah setengah dari I theta dot pangkat 2. Nah, dari transformasi geometri, maka proyeksi koordinat titik pusat berat lengan pada sumbu XY itu adalah X sama dengan LC cos theta, Y sama dengan LC sin theta. Jadi kita dapatkan nilai X dan Y dari nilai LC yang sudah kita peroleh, ya, dengan besar sudut yang sudah kita tentukan. Jadi kalau sudutnya kita tentukan berapa, kemudian titik LC-nya dapat, maka kita bisa tentukan nanti koordinat X dan Y-nya itu berada di mana, ya. Terus sebaliknya kita tentukan X, Y, kemudian sudutnya berapa, maka kita dapat LC-nya berapa, ya. Jadi berapa titik tengah daripada lengan robot tersebut. Oke, kemudian kita turunkan dx per dt itu sama dengan Vx sama dengan min LC theta dot sin theta. Kemudian dy per dt sama dengan Py sama dengan LC theta dot cos theta. Nah, kita substitusikan ke persamaan total energi kinetik, maka kita dapatkan K sama dengan setengah M LC pangkat 2 theta dot pangkat 2 ditambah setengah I theta dot pangkat 2. Ya, jadi kita masukkan ini persamaan dari Px dan Py-nya, maka dia dapatlah seperti ini untuk total energi kinetiknya. Kemudian energi potensial untuk sebuah massa M akibat gaya gravitasi secara umum dapat kita tulis dengan persamaan P sama dengan mg kali H. Ya, massa kali gravitasi kali tingginya. Maka ini adalah energi potensial. Nah, di mana H adalah tinggi proyeksi titik pusat berat terhadap sumbu Y, maka energi potensial dapat kita hitung dengan P sama dengan mg LC sin theta. Jadi H tadi kita sama saja dengan LC sin theta. Ya, tadi ini adalah Y, ya, karena tingginya adalah Y, maka dia adalah LC sin theta. Oke, persamaan gerak dinamik robot dengan satu sendi, energi kinetik dan energi potensial dari sistem robot ini itu dapat kita tuliskan ulang dalam persamaan Lagrange menjadi L sama dengan setengah M LC pangkat 2 theta dot pangkat 2 kemudian ditambah setengah I theta dot pangkat 2 dikurang mg LC sin theta. Ya, jadi ini energi kinetik, ini adalah energi potensial. Nah, maka pada kasus sistem dinamik satu robot lengan satu sendi ini, maksudnya sistem robot lengan satu sendi ini, gaya yang digenerasikan pada persamaan sebelumnya yaitu torsi QI sama dengan tau, dan koordinat yang digeneralisasi adalah posisi sudut QI adalah theta, sehingga persamaan Euler-Lagrange dapat kita tuliskan kembali menjadi tau sama dengan d per dt dari dl per d dot theta dikurangi dl per dt d theta. Ya, itu jadi kita tulis ulang persamaannya menjadi seperti ini. Nah, maka persamaan ini kita dapatkan persamaan gerak dinamik robot dengan satu sendi. Komponen dl per theta dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi dl per theta sama dengan d, ya, turunan dari setengah mlc LC pangkat 2 theta dot pangkat 2 ditambah setengah I theta dot pangkat 2 dikurang mg LC sin theta dibagi dengan d theta. Maka ini kalau kita turunkan, maka dia mendapatkan min mg LC cos theta.
ya. Jadi dl per d theta-nya menjadi min mglc cos theta. Nah, maka komponen dl plus theta dot ini dapat diturunkan menjadi seperti ini, ya. Jadi ini tadi kita turunkan dl per d theta dots, maka d setengah ml pangkat 2 theta dot pangkat 2 ditambah setengah i theta dot pangkat 2 dikurang mglc sin theta per d theta dots, maka sama dengan mlc pangkat 2 theta dot ditambah i theta dots, ya. Nah, maka d diferensial dari d per dt dl per d dot theta itu sama dengan d turunan dari mlc theta dot ditambah i theta dots dibagi dengan dt. Maka kalau kita turunkan terhadap dt, maka dia menjadi turunan kedua. Maka didapatlah mlc pangkat 2 theta double dot ditambah i kali theta double dots. Nah, sehingga persamaan akhir dari persamaan dinamik robot lengan satu sendi itu adalah tau sama dengan mlc pangkat 2 ditambah i kali double theta dots kemudian ditambah mglc cos theta. Ya, nah ini adalah persamaan yang disebut dengan persamaan dinamik terbalik atau impulse dynamic equation. Ya, nah persamaan yang menghitung kebutuhan torsi suatu aktuator robot untuk menghasilkan state dinamik pada theta double dots dan theta. Ya, jadi theta double dot dan theta, maka ini kita dapatkan nanti berapa torsi daripada lengan robot tersebut yang harus kita berikan. Sehingga untuk menggerakkan lengan robot tersebut kita butuh motor yang mempunyai torsi sedemikian, ya, tergantung nanti hasil perhitungannya. Kemudian persamaan dinamik maju atau power dynamic equation itu dihasilkan dengan mencari fungsi state dynamic order yang tertinggi dalam hal ini adalah double dot theta. Dapat dihitung dengan persamaan double dot theta sama dengan tau min mglc cos theta dibagi mlc pangkat 2 ditambah dengan i. Ya, jadi kita dapatkan persamaan untuk double theta dot atau theta double dot, ya, bacanya seperti itu. Nah, dengan persamaan diskrit dapat kita sepakati atau kita dekati dengan menggunakan metode Euler. Maka kita peroleh bahwa theta dot i itu sama dengan theta dot i min 1 ditambah delta t theta double dot i, ya. Kemudian theta i sama dengan theta i min 1 ditambah delta t theta dot i. Nah, ini kita dapatkan nilai theta dot i kemudian ada theta i. Nah, di mana i akan menunjukkan indeks waktu diskrit dan delta t sendiri adalah waktu cuplik atau sampling time. Nah, dengan membuat torsi sama dengan 0 dan tidak ada pengaruh input torsi eksternal, maka gejala alamiah sistem dinamik dapat kita simulasikan menjadi theta double dot sama dengan min mglc cos theta dibagi dengan mlc pangkat 2 ditambah i, ya. Nah, ini adalah kita dapatkan di mana theta double dot adalah percepatan sudut, theta sendiri adalah sudutnya, kemudian i sendiri adalah momen inersia, sedangkan m adalah masanya, masa daripada lengan, kemudian g itu adalah gravitasi, sedangkan lc sudah kita tahu tadi adalah titik tengah daripada lengan robot tersebut. Nah, itulah kira-kira tentang penjelasan sistem dinamik robot untuk robot lengan, khususnya lengan yang satu sendi. Demikianlah, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.